Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sahabat insan santri dimanapun berada, dan khususnya untuk Jawa Timur ya, yang terkena musibah Gunung Semeru meletus itu. Nah, kami ikut bela sungkawa insan santri, semoga yang terdampak atau terkena bencana meletusnya Gunung Semeru semoga diberi ketabahan dan kesabaran dan untuk tawakal untuk menambah keimanan. Langsung saja kita akan mengupas yang sekarang lagi viral itu. Setelah gunung meletus itu awan hitam, awan merah muncul berklep gitu, kayak sejenis api yang itu lagi menghebohkan masyarakat khususnya Jawa Timur, di bagian timur daerah kawasan Malang, Lumajang sana. Ada apa di balik itu? Ya, kita akan mengupas di sini dan mohon nanti diambil sisi positifnya saja, jangan terlalu dipercaya, karena kita akan melakukan proses mediumisasi ini. Jadi mungkin perkataan yang nanti akan diungkapkan oleh mediator yang masuk dalam tubuh mediator itu tidak mewakili kebenaran sekalipun. Kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Monggo langsung saja kita kupas, Pak. Saya akan bila ada mengetahui tentang goibnya, saya akan tarik goibnya langsung dari Gunung Semeru ya. Ya, daerah khususnya daerah timur yang tahu tentang itu. Iya. Saya akan protek dulu mediator biar ada penyusup terkunci hati dan pikirannya Allah. Semua penyusup tidak bisa masuk selain saya yang memasukkan. Sallallahu Muhammad sallallahu. Ini akan saya tarik, jangan coba tarik. Entah nanti apa yang ketarik. Saya akan tarik salah satu goib yang tahu tentang awan merah yang terjadi di Gunung Semeru. Yang paling tahu tembus pastikan. Allah masuk. Nah, ini sudah saya masukkan apa yang masuk dalam tubuh mediator ini. Mari kita tanya, mari kita cek sebenarnya apakah itu untuk mengingatkan kita mungkin kejadian fenomena alam yang begitu banyak terjadi di negara Indonesia ini khususnya. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta maaf telah memanggil sampean kemari. Tentunya akan saya tanya, sampean dari golongan apa nih? Di
identitas saya sembunyikan. Ya Tidak udah, ada yang boleh tahu. ya udah nggak apa-apa. Tapi ini malam ini saya akan tanya, boleh kan bertanya? Boleh. Nanti dijelaskan ya biar semua kita itu tahu. Dijelaskan dengan kata bahasa Indonesia aja. Nah ini saya akan bertanya tentang terjadi apa itu sekarang ini apa di Gunung Semeru setelah meletus itu kan ada asap awan merah itu gimana itu kok ada awan merah itu tanda apa? Mungkin selain tanda mungkin ada masalah apa? Tolong dijelaskan pada sahabat santri semua. Silahkan. Peristiwa itu tidak hanya terjadi di Gunung Semeru saja. Peristiwa itu terjadi di khususnya Pulau Jawa yang di bagian timur, khususnya di bagian-bagian gunung seperti Gunung Kawi, Arjuna, Semeru pun ikut dalam peristiwa itu. Maksudnya peristiwa meletus apa ada awan merah itu? Ya, peristiwa awan merah. Awan merah. Nah itu awan merah itu menandakan mungkin ada apa mungkin di balik awan merah itu, suatu tanda apa? Bisa dijelaskan sedikit? Tentunya sebagai umat Islam menyadari itulah sebagai kekuasaan yang maha kuasa. Namun di balik kekuasaan Sang Maha Kuasa ada maksud tertentu yang akan saya jelaskan. Ini hanyalah maksud yang mungkin bukan termasuk rahasia, karena di balik itu menyimpan banyak rahasia yang tidak boleh dijelaskan kepada orang awam. Iya. Ya yang sebagian aja yang yang boleh dijelaskan silahkan dijelaskan. Karena kalau rahasia tetap rahasia, tidak boleh dijelaskan. Dalam dunia kegaiban itu menjadi suatu pertanda yang akan muncul, yang akan terjadi. Suatu peristiwa bisa keburukan, bisa juga suatu kebajikan bagi manusia yang tinggal di daerah sana. Mungkin yang kebajikan ada berapa persen kemunculan kebaikan? Mudah-mudahan kebaikannya banyak. Suatu kebaikan adalah pertanda bahwa itu sudah muncul. Beliau pemimpin kita di akhir nanti. Begitu. Dan itu menandakan suatu kekuasaan yang maha kuasa, agar semua sadar dan tahu adanya kekuasaan yang maha kuasa, menandakan mereka punya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya.
agar mereka tidak menuhankan siapapun atau meminta selain Tuhan mereka sendiri. Seperti Gunung Semeru meletus, itu menandakan setiap harinya sering dijumpai orang untuk meminta kekayaan. Seperti Gunung Kawi, banyak manusia menuhankan Gunung Kawi sebagai sumber rezekinya, sebagai sumber kekuasaannya. Peristiwa itulah yang melupakan akan kekuasaan Tuhannya. Maka Tuhan mereka mengirimkan pasukan untuk mengingatkan mereka. Jika tidak bisa diingatkan oleh secara halus, mereka akan diingatkan secara kasar. Dan peristiwa awan merah itu peringatan yang halus. Jika tidak ingat atau tidak sadar-sadar, itu akan menjadi pertanda buruk yang akan menghabiskan mereka. Nah, ini Gunung Semeru itu belum seberapa. masih ada lagi. Masih ada. Juga meletus apa ya? Ya. Nih saya akan tanya salah satu lagi. Di kabar ada katanya awan merah itu terdengar, ada yang orang mendengar suara-suara menangis dan minta tolong. Itu suara apa sebenarnya? Itu benar apa tidak? Benar, itu suatu gambaran. Karena banyak di sana, daerah sana, makhluk halus yang sering dipuja-puja oleh para manusia, khususnya dimintai kekayaan. Yang banyak di sana disiksa, dihancurkan oleh pasukan dari Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Jadi yang minta tolong itu dari golongan apa sebenarnya? Golongan gaib. Oh, golongan gaib. Ya, sudah. Jadi intinya tanda awan merah itu ada sebagian tanda kebajikan dan juga ada sebagian tanda keburukan. Ya mudah-mudahan yang kebajikan aja, mudah-mudahan. Tidak bisa seperti itu. Semua akan menanggung atas perbuatannya, akan bertanggung jawab sendiri. Kan yang minta kebanyakan kan orang jauh, bukan dari orang situ ya. Tapi kenapa kok yang menanggung orang situ? Maaf ini saya tanya aja. Apa atas perizinan dari orang di sekitar itu mungkin, yang mengizini itu mungkin ya? Di sana banyak yang mempercayai, banyak yang melupakan ketuhanan mereka. Karena manusia menuhankan Tuhannya itu menunggu Tuhannya mengingatkan dengan cara kasar. Baru dia menyadari akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia akan beribadah. Beliau akan mendekatkan diri. Ini coba kita renungkan sahabat Insan Santri, ingin kita ambil positifnya saja, yang baik-baik saja diambil, kalau nggak cocok ya dibuang aja. Hanya peringatan ini yang mendengar, yang melihat Insan Santri mudah-mudahan bisa berubah semuanya total dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena di zaman akhir ini manusia yang terlibat sifatnya buruk akan dihabiskan dulu, akan diratakan dengan tanah, semuanya akan dihancurkan dulu, karena akan dibangun suatu pondasi yang lebih kuat lagi bersama manusia yang punya keimanan yang tangguh, yang kuat, yang sudah dipilih oleh Tuhan mereka. Oh begitu. Ya, semudah-mudahan yang diperingatkan semoga sadar dan menyadari apa yang dia lakukan sebelumnya, dan kembali. Bencana besar akan terjadi, akan selalu menghantui para manusia dimanapun berada. Mereka yang diberi hidayah akan bertaubat. Mereka yang sudah ditakdirkan untuk tidak diberi hidayah akan terus melakukan keburukan dan akan dihancurkan. Dan akan menempati posisinya sesuai apa yang telah diperbuat di dunia ini. Iya. Ya, ini sahabat santri yang biasanya ke sana yang menyembah selain Allah, meminta selain Allah, semoga sadar akan terjadinya peringatan di zaman akhir zaman ini ya. Selain itu, di Gunung Semeru sana banyak pendatang-pendatang Oh begitu. Jadi yang melakukan asusila yang tidak pantas, yang dilarang oleh agama mereka. Karena di gunung sana banyak suatu pahlawan-pahlawan pasukan yang sedang bertapa jaga di sana. Oh, di sana juga ada pasukan itu. Itu adalah tempat suci bagi kami. Telah kami sakralkan itu adalah sebagai tempat yang suci, menyimpan sesuatu yang banyak, yang tidak boleh begitu saja dikotori oleh para manusia, oleh para pendaki, oleh para wisatawan di Gunung Semeru sana yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang mengotori tempat suci itu, maka akan menanggung para pertapa di sana. Sudah lama berdoa agar gunung itu diletuskan dan tidak ada wisatawan yang ke situ, yang meminta, yang melakukan wisata, yang bermaksiat, supaya tidak seperti itu. Maka seorang yang bertapa di sana, yang menjaga di sana, berdoa, sudah lama bertahun-tahun berdoa, baru dikabulkan, baru disetujui kemarin. Dan itu langsung atas utusan yang Maha Kuasa sendiri, ikut turun tangan, tidak dicampuri oleh bangsa gaib, jin ataupun bangsa siluman. Iya, iya. Lebih baik dihancurkan daripada dibuat yang tidak-tidak. Seperti tempat lain, seperti Gunung Kawi itu. Itu juga. Ya, itu sebentar lagi. Itu sekarang masih. Juga gunung tadi. Tempat-tempat yang dijadikan untuk bermaksiat itu, penunggunya semuanya setiap harinya tidak henti berdoa agar dihancurkan, agar tidak dibuat seperti itu. Iya, iya. Tuhanmu menciptakan gunung, menciptakan lautan itu atas kekuasaannya.
agar manusia menyadari, namun sekarang tidak, malah digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang kemusikan, seperti memohon, meminta selain Tuhanmu, maka daripada itu harus dihancurkan, harus dilenyapkan. Tak seorang pun ya bisa menghalang itu yang di sana. Dan Tak bisa. Ini cukup jelas sekali. ya, saya akan pamit. Ya silakan. Sampurasun. Rambas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silakan. Ya, mungkin ditutup saja, tidak apa-apa mungkin. Ya, ini sahabat santri, tadi penjelasan tadi tidak mewakili kebenaran. Ya, yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anggap saja hiburan. Mungkin yang tahu, yang paham, boleh diambil sisi positifnya. Dan seharusnya ya juga, walaupun tadi tidak ada perkataan ini, ya sebagai orang Islam harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aja lah. Dan semuanya keyakinan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu. Rahayu.